Baik, selamat malam. Shalom, damai di hati untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh anggota Prekom Bapa, tapi juga masyarakat umum yang berkenan bergabung dalam webinar malam hari ini. Semoga semua berada dalam tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Kita akan memulai webinar malam hari ini yang merupakan webinar yang diprakarsai oleh kelompok kerja atau Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, karena merupakan bagian dari program Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim yang diketuai oleh Dr. Billy Keppel, Master of Medical Science, spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer. Karena itu, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada yang terkasih, yang kami hormati, Ketua Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, kami sebut dengan hormat penuh kasih Penatua Dr. Billy Keppel, Master of Medical Science, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, yang merupakan Penatua Pria Kaum Bapa di Jemaat Diaspora Watu Tumo 3, wilayah Kalawat 1. Kepada Penatua Dr. Billy Salem, Master of Medical Science, spesialis kedokteran keluarga dan primer, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam, shalom. Salam Damai di sejahtera hati. Damai di hati. Semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun mungkin sebelumnya belum saling mengenal, tapi dengan teknologi digital saat ini kita bisa berkumpul. Yang kami hormati teman-teman kelompok kerja kesehatan, Komisi Pria Kaum Bapa Sinode, yang kami hormati, di antara kita mungkin ada teman-teman penatua Pria Kaum Bapa di jemaat maupun di wilayah, yang kami hormati tentunya rekan-rekan Pria Kaum Bapa dan juga seluruh peserta webinar yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Sekali lagi puji Tuhan kita bisa diberikan kesempatan untuk kita berkumpul walaupun dalam metode daring webinar. Mungkin di antara kita belum saling mengenal, tapi paling tidak dengan komunikasi digital seperti ini kita bisa lebih mengenal lagi. Dan kebetulan kami dari kelompok kerja kesehatan, Pokja Kesehatan, ingin membagi pengetahuan kami, sekaligus juga bagaimana mengimplementasikan program kerja Pokja Kesehatan, yaitu salah satunya yaitu menyampaikan informasi kesehatan bagi teman-teman Pria Kaum Bapa maupun pada masyarakat umum yang tentunya berminat untuk pengetahuan bidang kesehatan, secara khusus saat ini tentang penyakit kanker usus besar. Saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, proporsi penyakit itu sudah mulai berubah. Kalau sebelumnya katakanlah 30 tahun yang lalu, proporsi untuk penyakit infeksi masih lebih dominan dibandingkan dengan penyakit-penyakit non-infeksi. Tapi dengan bergesernya waktu, kalau 30 tahun lalu, kemudian jadi 10 tahun lalu, sampai saat ini, maka sudah mulai bergeser pada penyakit-penyakit non-infeksi.
Penyakit-penyakit non-infeksi ini diantaranya adalah ya kita kenal penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, dan juga penyakit kanker, termasuk penyakit kanker usus besar. Penyakit kanker usus besar ini termasuk banyak di antara penyakit kanker yang lain. Memang kita kenal misalnya kanker leher rahim, kanker payudara itu pada wanita. Untuk usus besar, kanker usus besar selain pada wanita juga pada pria. Bisa saja pada pria dan bisa saja pada dan kebanyakan pada pria yang sudah di atas mungkin usia-usia kita, di atas 40 tahun. Ada yang sudah 50 tahun dan seterusnya. Nah, ditambah lagi bahwa penyakit ini ya dikatakan sebagai silent killer karena kita tidak tahu, kita bisa saja bukan orang yang mengidap kanker ini sudah dalam stadium lanjut. Kalau stadium lanjut tentunya penanganannya lebih sulit dan tentunya ya lebih merepotkan bagi penderita maupun keluarga itu sendiri. Nanti sebentar tentunya dari ahli ilmu bedah, khususnya ilmu bedah pencernaan, Dokter Penatua Dokter Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, akan membagi pengetahuan tentang usus besar, kanker usus besar ini. Dengan ini tentunya kami dari Pokja Kesehatan juga tentunya ingin berbagi pengetahuan tentang kanker usus besar ini sebagai implementasi dari program kerja yang sudah kami rencanakan. Untuk itu, selaku Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Pria Kombapa Gemim, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan, menyimak, bisa bertanya nanti sebentar tentang apa dan bagaimana penyakit kanker usus besar yang akan disampaikan oleh ahli kebetulan Penatua Dr. Billy Salem. Saya mengucapkan selamat, terima kasih juga bagi panitia yang sudah mengorganize webinar ini dan selamat bagi kita semua yang akan mengikuti penyampaian tentang apa dan bagaimana penyakit kanker usus besar ini. Dengan demikian, atas berkat rahmat Tuhan, maka dengan ini saya membuka dengan resmi webinar tentang kanker usus besar yang diselenggarakan oleh Pokja Kesehatan Pria Kombapa Gemim. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih, Penatua Dr. Billy Keppel, Master of Medical Sciences, spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang merupakan Ketua Pokja Kesehatan Pria Kombapa Sinode Gemim, dan dalam keseharian beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Ya, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk dalam materi pokok kita malam hari ini, yaitu presentasi mengenai kanker usus besar yang akan dibawakan oleh salah seorang ahli bedah saluran pencernaan terbaik ya yang ada di daerah kita. Kami sebut dengan kasih Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Untuk diketahui bahwa Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif ini adalah pelayan sebagai Ketua Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemim Petra Sea, juga sebagai Wakil Ketua Komisi Pria Kombapa Wilayah Warembungan, dan dalam keseharian sebagai dokter ahli bedah di beberapa rumah sakit besar di daerah kita. Ya, kita akan langsung ke narasumber kita.
Mohon bagi peserta sekiranya berkenan kami mohon untuk suaranya di off dulu atau di mute dulu. Ya. Sekali lagi kami persilakan Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif untuk membawakan materi mengenai kanker usus besar. Silakan Penatua. Terima kasih Recording in progress. kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara bisa kedengaran? Bisa dokter, bisa. Bisa. Bisa ya? Oke. Pertama-tama tentu saya ucap syukur karena diberi kesempatan juga untuk bisa membawakan materi yang diberi tugas oleh Pokja Kesehatan Sinode Gemim, yang dalam hal ini materi yang diberikan itu mengenai kanker usus besar. Tentu materi ini seperti sudah disampaikan juga oleh Bapak Penatua Billy Keppel, adalah satu topik yang penting sekali untuk kita ketahui. Karena topik kanker usus besar ini, kita tahu kanker usus besar ini suatu kanker yang terdapat di seluruh dunia. Jadi kanker usus besar ini di mana saja, ya, di Amerika, di Eropa, di Asia, bahkan di Indonesia. Dan sering kita jumpai. Yang kalau di peta di sini kita bisa lihat, ya, di mana semua daerah yang banyak terdapat banyak mengkonsumsi dengan lifestyle yang tidak baik, ya di situ itu banyak sekali kasus-kasus itu. Slide. Nah, ini salah satu contoh. Ini potongan usus ini. Ini ada kanker, ya, di potongan usus. Lihat ini ada benjolannya. Ya, kita mulai mengenal yang kita bicarakan sekarang ini kanker usus besar. Slide lagi, bisa. Nah, ini bisa dilihat satu gambar, ya. Gambar dari usus, potongan usus, di mana terdapat tumor. Nah, ini sudah berbentuk kanker ini, ya, benjolan yang biasa kalau ini tidak terlihat di luar. Ya, kalau seperti di kulit bisa terlihat. Kalau ini di dalam usus. Ini yang akan kita bicarakan lebih jauh. Selanjutnya, boleh slide. Nah, kalau kita ingin mempelajari tentang kanker usus besar, tentu kita sedikit belajar juga tentang organ pencernaan. Ya, usus besar itu di mana? Lihat, jadi ini ada usus dari atas, ya, esofagus, turun ke bawah, ya, sampai dia lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan akhirnya ke anus. Ya, bisa pelajari, ya. Belum, masih balik lagi di tadi. Nah, itu ada gambar potongan melintang, ya, itu yang di usus besar itu. Jadi usus besar, dia potongan melintang, ada lapisan-lapisan. Itu ada maksud, sebentar saya jelaskan.
Kalau lebih perinci lagi, dia ada lapisan-lapisan. Jadi di permukaan yang dalam itu ada lengkungan-lengkungan ya untuk fungsi penyerapan. Karena usus besar ini itu adalah saluran yang panjangnya 1,2 meter. Itu adalah bagian akhir daripada pencernaan yang kita makan. Nah, dan fungsi usus besar ini dia adalah akhir. Kebanyakan dia itu menyerap air. Oleh sebab itu kalau kita buang air besar kan biasanya kotorannya itu sudah tidak cair. Jadi yang normalnya adalah semi solid. Jadi tidak encer, tidak keras sekali, tapi ya seperti pisang lah atau dodol. Nah itu karena dia sudah mengalami penyerapan air yang banyak di usus besar. Nah maka tidak heran juga mungkin ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang ada di usus besar. Lanjut, slide. Nah ini. Jadi inilah usus besarnya ya yang kita pelajari. Di usus besar sini sering terjadi kanker ya. Jadi dari sepanjang usus besar, sepanjang saluran pencernaan yang paling sering terjadi kanker itu di usus besar. Kalau di usus kecil atau usus halus, lambung itu ada tapi sangat jarang. Dan dia berakhir dengan di anus. Lanjut, slide. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa ada dalam penelitian di Amerika dari 10 kematian, kalau dicek itu ada 1 kematian karena kanker usus besar. Bisa dibayangkan itu. Itu ada penelitian di Amerika Serikat. Lanjut, slide. Nah, apa yang menjadi kanker usus besar itu menjadi suatu hal yang penting? Ada yang menyebut dia penyebab kematian kedua akibat kanker. Walaupun ada yang bilang penyebab ketiga dari kanker. Kanker kan ada macam-macam ya. Penyebab kematian yang kedua atau ketiga dari penelitian itu disebabkan karena usus besar. Dan masalahnya sekarang, yang datang berobat, sampai 60% diperiksa sudah stadium lanjut. Sampai, itu cukup besar. Stadium lanjut atau sudah menyebar. Nah, itu yang menjadi problem. Kalau sudah menyebar, tentu penanganannya jadi lebih sulit. Slide. Nah, ini di Amerika ya, mereka juga dalam penelitiannya dia dikatakan kanker ketiga terbanyak, penyebab ketiga ya, kematian urutan ketiga terbanyak akibat kanker. Dan ada juga meneliti resiko terkena kanker usus besar. Jadi dari 20 orang yang ada, 1 orang itu pasti ada resiko kanker. Nah, jadi kalau udah kumpul-kumpul 20 orang, diteliti ada di antara 20 itu 1 itu ada resiko. Ya. Resiko untuk terjadi kanker usus besar. Lanjut. Nah, ini secara statistik ya. Statistik, ini kanker usus besar itu ada di lingkari itu, kalau bahasa latinnya kolon dan rektum. Ya, kalau pada laki-laki, nah itu dibuat urutan kedua. Ya, kalau pada wanita ketiga. Oke, lanjut. Nah, ini artis-artis, tokoh-tokoh yang bisa kita lihat yang terkena kanker. Jadi siapa saja bisa terkena. Ya. Ini ada yang mungkin kenal ini, ya. Mungkin ada yang enggak juga. Ini tergantung umurnya ya, masa. Ya, slide coba dilihat. Ada tokoh-tokoh yang mungkin Anda kenal. Ada Neville Chamberlain, ya, ada artis Amerika, ya.
komposer musik klasik. Nah, itu ada lagi foto-foto. Saya ada coba untuk, nah ini belum lama ini sempat putar di bioskop-bioskop. Dia terkena kanker. Lanjut. Nah, tentu ini sudah ada yang banyak kenal ya. Titi Puspa, siapa lagi? Ya. Itu kanker semua itu. Oke, lanjut. Ya, ini kan siapa yang suka nonton sinetron, film, kenal ini, itu kanker. Tadi juga dikatakan 1 di antara 20 ada resiko. Nah, ini mereka yang sudah terkena. Lanjut. Slide. Nah, Bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu, ya saya tidak tahu pesertanya siapa saja ya yang bisa lihat. Ini kanker usus besar. Untuk terjadi kanker itu dimulai dari polip. Nah, ini lihat gambarnya dari kiri terus ke kanan jadi karsinoma. Karsinoma itu kanker. Dia berawal dari polip. Nah, yang gambar di tengah. Gambar itu polip. Biasanya polip ini nanti berkembang, polip ini masih kategori jinak. Tapi masalah ini kan di dalam usus, tidak terlihat kalau ada kutil di kulit. Nah, ini masalahnya kalau masih begini, bagaimana ini ceritanya? Dan dia akan jadi kanker. Nah, yang kanan. Dia berasal dari polip kebanyakan. Lanjut. Slide. Nah, perkembangan dari kanker itu sendiri, dari ya, lihat dari gambar di kiri, itu normal dari usus besar. Dan untuk terjadi proses sampai terjadi kanker yang paling kanan, dia ada proses. Ya, kalau dari prosesnya itu ada berupa adenoma, ya, benjolan kayak polip. Dia ada stadium yang early, intermediate, sampai sudah late. Nah, ada tahapan, memerlukan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi tidak terjadi langsung jadi kanker. Jadi ada orang bilang makan ini, besoknya so kanker. Tidak seperti itu. 10-15 tahun. Dan yang di awal-awal ya, mungkin dan biasanya tidak ada keluhan. Lanjut slide-nya. Nah, ini hampir sama ya dengan tadi. Supaya mungkin jadi pengetahuan kita, untuk terjadi kanker kan itu adalah suatu sel yang sudah menjadi abnormal sehingga dia membelah secara tidak terkendali. Dia bertumbuh tidak dalam kendali. Jadi makin terkendali, dia bisa membesar dan menyebar. Nah, itu peran di sini berkembangnya, itu ada terjadi mutasi dari gen, dari sel itu. Nah, kita kan kalau di COVID kan sering bilang, oh ada mutasi. Flu virus bermutasi. Kalau dia bermutasi, dia sudah berkembang lah dengan pengendalian sendiri. Nah, di sini ada peran, ya, mutasi-mutasi gen yang berperan dalam terjadinya kanker usus besar. Ada APC, ya KIRAS, ya macam-macam, ya. Oke, saya kira pengetahuan aja. Lanjut slide. Slide berikut bisa. Nah, ada mungkin lebih mendalami lagi. Biasanya kanker, ya ini kalau di gambar yang paling kanan ya, yang gambar yang bukan, balik lagi. Kanker itu dia akan menyebar di dindingnya. Biasanya dari dinding paling yang di dalam, dan dia akan menyebar keluar. Ini gambar yang paling kanan, dari dalam baru dia menyebar keluar. Nah, itu. Bukan dari luar ke dalam. Dia berada dari permukaan dalam.
baru dia menuju keluar dan selanjutnya. Slide berikut bisa. Nah, ini yang tumor-tumor ya, yang nantinya di dalam dia akan menyebar. Slide. Nah, ini saya mau tunjukkan di sini. Mulai dari yang paling kiri itu udah bilang ya stadium 0 ya. Baru kemudian makin besar stadium 1. Coba perhatikan ya, tumornya mulai menyebar keluar dari usus. Terus stadium 2, stadium 3. Nah, kalau stadium 3 dia sudah menyebar, jadi benjolannya sudah ada di dinding, tapi kalau stadium 3 biasanya dia sudah menyebar ke kelenjar. Ya. Kalau berbicara kelenjar, biasanya juga sudah ke pembuluh darah dan sudah menyebar sel-selnya, sel-sel kanker. Stadium 4 biasanya ya sudah katakan stadium 4 itu sudah metastasis, sudah menyebar jauh, bisa ke hati, ke paru-paru. Nah, itu tempat menyebarnya di situ. Lanjut, slide. Slide berikut. Nah, ini yang penting juga. Ini berbicara tentang gejala kanker usus besar. Nah, ini gejala berarti tadi yang terlihat di dalam ya, ini. Tapi ini kita berbicara sekarang apa sih kalau kita ini sudah ada kanker usus besar di dalam, apa dia punya keluhan? Nah, ini yang boleh kita coba perhatikan ya, mulai. Kalau kita ada BAB terus keluar darah. BAB keluar darah itu merupakan salah satu keluhan daripada kanker usus besar. Tetapi tidak semua yang BAB keluar darah adalah kanker usus. Tidak. Tapi harus kita waspadai. Karena kalau keluar darah, jangan kita menyenangkan diri sendiri. Ambeien itu kok ambeien dalam. Padahal kita tidak sadar bahwa itu merupakan suatu tanda bahwa itu ada kanker. Ya. Tapi harus diketahui, itu harus tanda peringatan. Ya. Kemudian yang kedua, pola kebiasaan BAB. Bagaimana itu? Ada perubahan dari pola kebiasaan BAB. Artinya begini, yang tadinya BAB biasanya setiap hari saya BAB bagus, ya. Tapi akhir-akhir ini dalam 1-2 minggu ini atau 1 bulan ini sudah seperti dulu, BAB-nya sudah setiap 3 hari, 4 hari BAB. Malah makin lama, makin 5 sampai 1 minggu BAB. Nah, itu sudah terjadi perubahan kebiasaan yang dulunya. Jadi ini cerita yang dulu lain, sekarang lain. Perubahan. Itu harus diperhatikan. Apakah kita ada di antara itu atau tidak. Kemudian, diare. Sama juga, diare jangan pandang enteng. Jangan kita selalu berpikir juga, oh ini karena infeksi, tak salah makan. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita tidak mau tergolong dengan orang datang terlambat, tadi 60% sudah lanjut. Ada diare. Jadi diare itu ya, harus kita perhatikan. Kemudian konstipasi atau BAB yang tidak tuntas. Jadi ada juga yang BAB itu tetap lancar, artinya ada BAB, tapi sebenarnya dia yang tahu sendiri bahwa dia BAB sebenarnya setelah selesai dari toilet, buang air besar, nyandak tuntas ya.
rasanya masih pingin so kelamaan di WC ya terpaksa ya sudah keluar, padahal tidak tuntas. Dari segi jumlah atau tiap hari sih, malah kelihatan cukup. Itu, ya. Berikut, penting juga bagaimana rasa tidak nyaman di perut atau nyeri. Ya, itu biasanya pada kanker tidak nyaman itu pada lokasi yang biasanya itu pada satu tempat yang di lokasi yang menetap. Katakan nyeri di situ, ya. Karena apa? Kalau dia tumor memang di situ kan dia tidak berpindah kemana-mana, dia kan di situ. Jadi nah itu banyak sih rasa tidak nyaman yang bukan berarti kanker. Ini hal-hal yang harus kita waspadai. Ini berikut, feses terlihat lebih kecil dari biasanya. Seperti apa? Seperti lebih kecil apa? Tai kambing, itu tai kambing bulat-bulat atau rupa pensil. Jadi dia memanjang, kecil, panjang, keras. Nah itu, ya, normalnya tidak begitu. Harus kita perhatikan hal-hal itu. Kemudian yang kehilangan berat badan. Nah, kalau yang cewek-cewek ya kehilangan berat badan, senang sekali ini jadi langsing ini. Jadi bagus. Ya. DP masalah penyebab tidak jelas. Ada makan bagus-bagus kok, kenapa ini berat badan turun? Ya, sepintas atau awalnya mungkin senang, tapi kalau kita sudah belajar hal ini, hati-hati. Ya, kita pasti tahu tidak jelas, makan bagus, ini. Tapi biasanya juga kalau kanker dia akan diikuti dengan nafsu makan bisa sudah mulai menurun. Gitu. Atau ada yang bilang, saya makan kok so tidak bagus. Ya. Jadi ya tapi berat badan turun. Jadi ya membenarkan diri. Jadi memang berat badan turun karena dia makan tidak bagus. Padahal tidak sadar dia makan tidak bagus itu juga karena apa? Nah, kan mesti cari dulu terus menerus. Dan yang di sini catatan terakhir, rasa letih yang menetap. Kenapa selalu capek? Ya. Letih, lesu, loyo, lome, berapa L itu? Itu. Jadi itu harus kita hati-hati ya dengan keluhan-keluhan yang ada. Lanjut. Slide. Ini penting untuk ya semua umur. Ini ada di catatan di kiri. Prediksi tinggi. Nah, kalau prediksi tinggi itu berarti kemungkinan tinggi sekali ya bahwa ada kanker. Itu kalau pada semua umur ya. Jadi siapa saja yang peserta ikut webinar pada saat ini ya siapa saja umur kita. Umur berapa? Posisi umur kita mau belasan mau. Nah, ini kalau seandainya ada keluhan yang di atas ya, yang biru. Jadi ada berdarah di anus, kontom PBAB lagi so lebih BAB kembali ke sebelumnya. Ada diare minimal 6 minggu itu hampir pasti ya. Jadi kemungkinan tinggi lah. Hati-hati. Jadi kalau ada diare jangan pandang enteng. So 1 bulan lebih, 1 bulan setengah ini. Nah. Kemudian kecuali kalau dia sudah di atas 60 tahun dengan ada berdarah di anus ya sudah pasti kemungkinan tinggi juga, tidak perlu ada keluhan lain. Atau sebaliknya, di atas 60 tahun suka-suka diare, ada orang tua kita ya yang di atas 60 tahun so sering diare, nah ini 1 bulan setengah, so
Mesti periksa itu. Lanjut, slide. Hilang dada Pak Ani. Nah, ini juga. Kalau torang di dalam di perut kita ada dapat tuba keras, ya, apalagi di posisi kanan bawah. Nah, itu. Jangan-jangan itu ada tumor. Jelas ada tumor, tapi kasus ini kan kanker usus besar. Atau kita ada colok dubur, ya. Kalau dapat rasa ada benjolan, nah itu kemungkinan itu kanker usus. Jadi kalau ada jabat colok dubur itu misalnya, ya, ada dokter yang mau periksa, so ada keluhan. Kalau dia bilang mau minta colok dubur, kasih. Jangan orang nggak kasih, padahal dokter punya kecurigaan. Biar jodoh nggak kuat, ambil dalam, hati-hati, ya. Kalau perlu orang yang meminta pada dokter, dok, colok, boleh mau colok dubur, mau cek, iya, itu penting. Dan berikut, kalau orang ada tanda-tanda sumbatan usus, artinya apa sumbatan usus? So nggak jabah konto butuh, so sering BAB, so nggak so lama sekali, sampai ada yang 2 minggu konto-konto. Atau memang jelas BAB yang kentut tidak ada, oh langsung kembung. Nah, itu hati-hati. Biasanya ada sesuatu usus. Lanjut. Slide berikut. Nah. Berikut slide. Apakah kanker itu bisa tidak bergejala? Bisa sekali, seperti saya katakan tadi, ya. Jadi bisa tidak ada gejala. Ada tadi itu 10-15 tahun untuk terjadi prosesnya. Jadi itu bisa menjawab dari pertanyaan ini. Slide berikut. Nah, penyebab adalah sebenarnya tidak ada yang pasti, ya, karena dia multifaktor, ya. Faktor-faktor banyak yang berpengaruh. Faktor keturunan itu menjadi faktor juga penting, ya. Jadi kalau ada orang tua, ya, opa ada kanker, risiko terjadi kanker dari anaknya itu tinggi, ya. Lanjut slide. Slide berikut. Jadi kanker karena faktor keturunan itu bermain peran penting sampai sekitar 20%, ya. Nah, faktor itu akan terjadi lagi meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi kalau usia di atas 50 tahun ke atas itu resikonya, ya, jadi lebih tinggi. Jadi dari statistik yang ada, jadi kalau masih di bawah 50 tahun, kalau secara statistik, kalau mau cek yang kanker usus besar, itu kurang. DP grafiknya itu di bawah. Pada saat 50 tahun ke atas, ya, grafiknya langsung tajam ke atas. Artinya apa? 50 tahun ke atas, kasusnya sering terjadi, ya. Faktor lain adalah, yang tadi saya sudah bilang, riwayat keluarga, ya. Faktor juga yang lain yang menjadi penyebab, dia ada riwayat radang usus. Jadi ada radang usus. Ada radang usus atau ada punya keluarga yang ada polip, ya. Lanjut slide. Jadi pada intinya terjadinya kanker usus besar itu faktor lingkungan genetik. Jadi seseorang yang memang punya bakat, orang tua ada kanker, hati-hati, ya. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan itu adalah faktor yang dari luar. Kebanyakan lifestyle kita, kehidupan kita. Nah, itu. Karena faktor dari luar multifaktor yang terjadi secara sporadik itu 70-an% itu karena itu. Genetik hanya sekitar 15 ya 20% lah. Tapi faktor dari luar. Lifestyle kita, pola hidup
lingkungan kita yang mempengaruhi, tidak yang mendukung, akan gampang tercetus. Lanjut slide. Nah, untuk resiko untuk terjadi kanker ya, kalau orang seusia di atas 50 tahun ya sudah pasrah, resiko itu bisa terjadi. Ya, kalau juga yang tidak dapat dimodifikasi, tidak bisa diutak-atik. Kalau kita memang sudah punya riwayat keluarga ya, kita sudah harus menerima kenyataan. Memang kita terlahir dengan ada orang tua yang ada riwayat kanker, nah, atau ada riwayat infeksi IBD, ya, yang ada infeksi usus. Nah, itu tidak dapat dimodifikasi. Orang terima kenyataan. Berikut slide. Yang slide berikut mungkin yang dapat dimodifikasi. Nah, ini dia yang mungkin penting juga. Karena faktor lingkungan tadi saya katakan itu paling berpengaruh. Ya. Apakah ada di antara kita sini yang termasuk di hal-hal ini? Bisa baca kan? Ini kalau menjelaskan panjang lebar ini, ya, mungkin kalau memang mau didiskusi ini bisa juga. Jadi orang yang rajin malas olahraga, nah ini karena faktor penelitian bahwa dengan tidak berolahraga itu meningkatkan risiko, ya. Dan ada dalam catatannya penelitian, ya, meta penelitian yang telah dilakukan, ya, bahwa orang olahraga seminggu aja 3 kali dengan paling tidak 30 menit dikatakan itu sudah bisa menurunkan 50% resiko kanker usus besar. Ya. Itu ada penelitian, ya. Tapi bukan olahraga yang paling tidak kita jalan cepat. Nah, itu. Kemudian obesitas. Ya, tentu kegemukan. Kegemukan itu sudah jelas ada hubungan dengan kanker dari penelitian-penelitian yang ada. Sangat berhubungan. Konsumsi daging merah. Daging merah itu daging yang pada makanan atau hewan yang berkaki 4. Ya. Apa, sapi, kambing, apa, anjing, ya. Itu makanan olahan itu sudah jelas, ya. Merokok, alkohol, kurang serat, dikatakan asupan vitamin D yang rendah, itu berpengaruh untuk terjadi kanker usus besar. Lanjut slide. Nah, ini gambar, ya. Kebalikan dari yang tadi, resiko ini orang perbanyak makan serat, ya. Batasi konsumsi daging merah, berat badan ideal, olahraga teratur. Sama dengan tadi. Lanjut slide. Nah, mungkin kita akan masuk, ya. Jadi kabar baik, kanker usus besar yang sangat berbahaya, yang orang tidak tahu, ada tahu di dalam usus kita, orang tidak tahu, bagaimana itu orang bisa tahu? Jangan orang datang sudah melapor pada dokter stadium 3, stadium 4. Nah, kita harus lakukan yang namanya screening. Jadi, screening. Lanjut slide. Nah, screening ini dilakukan mulai pada usia 50 tahun. Ya. Tapi yang di bawah dari 50 tahun jangan dulu tenang. Ya. Kenapa tadi harus screening dalam penelitian 50 tahun? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pada saat usia 50 tahun ke atas, kasus terjadi kanker tinggi sekali. Ya.
50 tahun ke atas. Di bawah dari 50 tahun memang kurang. Namun, yang harus kita ketahui bahwa di bawah dari 50 tahun harus dilakukan screening pada orang-orang yang mempunyai apa? Riwayat orang tuanya ada kanker, ada riwayat orang tuanya ada infeksi usus, ya, radang usus, IBD. Nanti mungkin Bapak cerita dengan saudara-saudara, oh ada IBD. Nah, kalau sampai orang tua begitu, orang jangan tunggu 50 tahun. Di bawah dari 50 tahun. Lanjut. Nah, ini. Jadi kalau manfaat dari screening, karena kalau dengan screening maka orang akan dapat tahu kasusnya itu masih dini. Kasus masih dini. Karena di catatan sini ya 9 dari 10 kali orang tindakan dari kanker kolorektal, ya, kanker usus besar yang ditangani dengan baik bila terdeteksi secara dini. Jadi 9 dari 10 yang orang tangani itu bisa tertangani dengan baik karena screening. Jadi hampir 100% kalau orang lakukan itu. Atau kata lain 60% kematian tiap tahun dapat dihindari. Ya. Kalau kita setiap orang itu melakukan screening di atas 50 tahun ke atas. Itu manfaat, ya. Manfaat dari screening. Lanjut. Slide. Ya, saya kira tadi saya sudah jelaskan, ya. Ini lanjut aja slide. Slide. Ya, tadi tujuan screening, jangan orang mau screening sok ada keluhan. Bagusnya tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan, jadi orang merasa orang 50 tahun ke atas itu mesti di screening. Siapapun dia, harusnya. Karena screening kita juga bisa mendeteksi ada kelainan lesi yang belum jadi kanker atau pada stadium awal, lesi kanker itu atau polip, ya, itu lesi prekanker. Lanjut. Slide berikut. Slide berikut tadi, ya. Jadi kapan orang screening? Usia 50 tahun ke atas. Karena orang sudah dianggap resiko sedang itu. Kalau dianggap resiko tinggi, screening kurang dari usia 50 tahun. Karena tadi dari riwayat-riwayat yang saya sampaikan, ya. Ada yang HNPCC, ya. Ada riwayat keluarga polip atau riwayat keluarga kanker. Lanjut, slide. Nah, screening, apa sih yang kita lakukan untuk screening? Screening yang paling gampang dan mudah adalah orang memeriksa colok dubur. Ya, kalau ada sesuatu gangguan yang tidak enak di pencernaan dan apalagi dalam hubungan dengan BAB, jangan ragu untuk kalau memang dokter ada indikasi untuk colok dubur, kasih. Ya, itu adalah tahap awal. Kemudian tes, ada tes untuk men-screening, itu tidak susah, ya. Jadi cuma periksa kotoran, feses, kita melihat ada darah atau tidak. Tapi artinya orang yang biasanya BAB itu normal, dapat lihat bagus, normal seperti biasa, tapi jangan orang anggap itu normal. Jadi tesnya orang ambil kotoran, diperiksa. Di dalam nanti dari laboratorium ada tes, ya, FOBT, fecal occult blood test. Jadi
darah yang tidak terlihat dengan mata mata langsung gitu ya. Jadi harus pakai mikroskop. Itu bisa. Jadi itu tesnya, periksa kotoran. Ada tes lain. Jadi pakai teropong. Jadi kita teropong, namanya endoskopi. Ada yang jenis-jenis kolonoskopi, sigmoidoskopi. Kemudian ada juga barium enema. Saya masuk cairan dari anus, masuk, baru difoto dari luar. Kelihatan itu saluran ususnya. Baru ada lain jenis CT scan, CT kolonografi. Nah, itu canggih juga, tapi biayanya mahal. Yang bisa dilakukan sini itu bisa kolonoskopi dan yang lain, periksa feses. Itu gampang, ya. Lanjut. Slide. Nah, sepintas ini. Ini kalau kolonoskopi atau orang bilang endoskopi, ini dimasukkan satu selang yang ada kamera di ujung, masukkan di anus. Nah, dari anus itu bisa dilihat langsung. Jadi dilihat di layar monitoring. Jadi tidak apa-apa. Ini salah satu untuk mendeteksi. Oke, lanjut lagi slide. Nah, dengan teropong ini bisa terlihat, ya, terlihat apa yang terjadi di dalam, apa yang ada di dalam. Nah, apabila kita temukan yang masih lesi-lesi pre-cancer, ya, kayak benjolan ini ada di gambar ini, yang sebelah kanan, nah, kita bisa ambil. Karena nantinya itu kebanyakan polip ini akan menjadi kanker. Walaupun tidak semua polip akan menjadi kanker. Gitu. Lanjut, slide. Slide lagi. Ada gambar. Dia mungkin penderita kanker ini. George Bush gitu. Nah, ini gambar yang saya jelaskan tadi. Jadi polip ya kita bisa ambil ya, lewat teknik pakai senar itu. Ya, jadi kita bisa cegah ya untuk terjadi kanker di kemudian hari. Lanjut, slide. Ini. Coba bisa saudara-saudara bayangkan ini, orang ada bilang, oh tempe perut kok biasa-biasa Jo. Sakit-sakit perut kok ini kok ada salah makan. Kita ada baru makan ini. Padahal di dalam model begini. Dan kadang-kadang kita mendustai diri kita sendiri. Padahal itu ada martoranya sambunyi Pak. Tempe orang tua, tempe teman, suami, istri. Oke, lanjut. Nah, ini teknik pemeriksaan yang saya bilang tadi, saya masuk cairan, baru difoto. Nanti terlihat gambaran seperti yang di kanan. Ya. Yang gambar putih, nah, kelihatan usus. Lanjut. Ini. Jadi pakai barium. Ya. Nanti saya masuk cairan, barium, difoto dari luar kelihatan. Jadi kelihatan. Ada feeling defect, ya. Bisa terlihat ada kecurigaan suatu kanker. Nanti kan tentu ada di biopsi, ya. Perlu untuk memastikan 100% pasti itu biopsi periksa PA. Lanjut lagi, slide. Nah, ini yang canggih ya. Jadi CT scan tapi dia virtual ya. Dia terlihat. Ya, enggak perlu saya masuk selang kayak tadi, endoskopi. Tapi cuma masuk di suatu ruangan tapi dengan alat yang canggih kita bisa melihat itu. Cuma kan ada kelemahan masing-masing alat. Yang canggih dari kelebihan di sisi lain tapi di sisi lain tidak. Kalau di endoskopi kan kalau ada polip kita bisa ngambil, langsung periksa, ambil, periksa. Kalau ini tidak. Lanjut lagi, slide.
Nah, untuk pemeriksaan feses ya, jadi kalau kita mau screening, ya, setelah kita umur 50 tahun, paling tidak kita periksa darah samar yang tadi bilang. Cuma ambil yang bawa trompes potong kotoran, periksa, sudah. Ada darah enggak? Kalau dia ternyata positif. Nah, kalau dia positif, berarti ada sesuatu, ada luka di dalamnya. Apakah itu kanker? Bisa ya, bisa tidak. Kita harus masuk ke tahap berikut. Kita harus endoskopi, teropong. Tetapi kalau dia negatif, ya sudah. Enggak perlu untuk endoskopi. Dan kita lakukan itu tiap tahun. Kan enggak susah sebenarnya ya, tiap tahun. Apa salahnya kita ke laboratorium mana, periksa feses. Jadi kalau setelah mendengar seminar ini, cari waktu periksa feses, darah samar. Laboratorium so tahu itu. Nah, ada teknik lainnya yang lebih invasif ya, memang mesti ada proses persiapan. Nah, itu sigmoidoskopi, itu tiap 5 tahun. FOBT yang darah samar tambah sigmoidoskopi setiap 5 tahun. Itu kombinasi. Yang tadi ini, kolonoskopi. Kolon itu artinya usus besar, skopi artinya melihat. Jadi yang pakai teropong. Itu bisa tiap 10 tahun. Tapi kalau istilah tiap 10 tahun artinya itu tidak ada keluhan. Normal-normal. You know? Normal, aman. Itu cuma screening. Kalau ada keluhan, pada saat itu tentu harus dilakukan tes juga. Gitu. Jadi itu metode-metode untuk screening. Ada yang gampang, jangan susah-susah untuk kolonoskopi. Yang bisa pada dilakukan darah samar, itu aja. Ya. Oke, lanjut slide. Nah, tadi sudah ya. Jadi ini gambar yang penyebaran dari benjolan, tumor. Lanjut. Ini yang gambar tadi, lanjut dari kecil, di tengah. Nah, dia sudah jadi tumor. Nah, coba perhatikan tumor ini. Kalau dia masih yang di kiri, padahal sudah ada. Kalau begini kadang-kadang tidak ada keluhan. Ya. Kalau di yang ke tengah, ya bisa juga ada, tapi kadang-kadang tidak begitu bermakna. Nah, kalau sudah ketiga, yang gambar ketiga, biasanya kalau di saluran DP lumen, saluran itu mungkin sudah tutup berapa persen ini, 50%. Apa yang terjadi bisa kita rasa atau kita pikirkan. Ini sudah mulai kembung, aliran yang harusnya 100% lewat, sotaprop 50%. Nah, makin lama dia 50%, 60, 70, 80, akhirnya total. Terus enggak bisa lewat, langsung kembung, muntah-muntah. Nah, itu datang sudah. Kalau sebegitu itu pasti sudah lanjut gitu. Oke, lanjut slide. Sebentar lagi mungkin selesai. Nah, kita pernah dengar kan ada stage 1, stage 2 ya. Begitu juga ini ya. Ada stadium 1, 2, malah ada 2A, 2B, stadium 3 ya, stadium 4. Nanti ini bagian ya memang dokter yang menangani tentu berperan di sini adalah operasi semua. Kalau dia stadium 1 juga yang di ini seharusnya terapi utama adalah operasi. Kalau masih stadium 1 itu operasi, bisa belum ada yang pakai bilang kemo, ya, kemoterapi, karena masih dini, dia artinya belum menyebar, tadi digambarkan, belum menyebar sampai ke darah, dia masih lokal. Stadium 2, ya, dia masih awal. Dan selanjutnya, kalau dia sudah stadium 4, sudah menyebar ke hati, ya sudah kemana-mana, ya terapi utama bukan operasi, terpaksa sekurang ini, ya terapi kemoterapi atau imunoterapi, ya. Jadi akan tergantung. Jadi kalau semakin stadium tinggi, semakin sulit.
dan angka harapan hidup juga jadi kurang. Lanjut. Ini penanganannya kan ada paket, ya. Operasi itu menjadi utama, yang lain itu tambahan, ya. Radioterapi, kemoterapi, targeted terapi. Nah, itu ya memang itu ada pembahasan tersendiri, ya. Jadi kapan dilakukan operasi, tapi prinsipnya kalau namanya ada benjolan itu harus dikeluarkan. Tapi kalau ada yang masih sangat kecil, ya, seperti polip, nah ternyata diperiksa, dia termasuk di stadium 0, masih karsinoma in situ yang masih di permukaan, belum kemana-mana. Nah, bersyukur kan, pada saat itu yang menjadi kanker, bisa diangkat, itu bagian. Kalau sudah mengenai dinding, ya tuh dinding itu harus dinding usus atau usus itu harus dipotong. Lanjut slide. Ya sama ya, jadi operasi menjadi standar untuk tindakan apabila memang sudah jelas kanker. Jadi jangan juga, ya memang ada sebagian orang kan, ada dokter bilang operasi, ya takutnya setengah mati ya. Padahal pada saat itu memang bagus untuk dioperasi, dalam arti masih bisa. Nah, kalau baru banyak pandangan-pandangan lain, akhirnya datang berikut, mau minta operasi sudah tidak bisa lagi. Bisa saja seperti itu. Lanjut, slide. Ini contoh aja ya. Jadi ada usus, misalnya ada tumor ini, ada tumor di segmen usus, nah dipotong baru sambung. Ya seperti itu cerita singkatnya ya, dipotong, dibuang baru. Yang dibuang itu diperiksa juga laboratorium PA. Dia punya keganasan. Sebab ada kanker itu ada tingkatan. Memang kanker ganas, tapi ada tingkatan. Ya, ada tingkatan well differentiated, ya intermediate, yang ada yang poorly, yang jelek. Nah, itu DP beda. Ada yang memang kanker, tapi dia keganasannya tinggi. Makanya ada yang pelan, tapi ada yang memang yang lalu biasa-biasa, tapi ini cepat sekali DP kondisi jelek. Selanjut slide. Slide berikut, ini kemungkinan tindakan bisa saja ada pembuangan di samping sesuai indikasi ya. Kalau pernah jadi dengar kolostomi, bikin lubang di perut, ini gambarnya ya. Bisa itu, tergantung kasus. Lanjut. Nah, dalam penanganan sekarang kan sudah makin maju ya. Jadi sekarang sudah mengarah ke penanganan cuma pakai lubang kecil. Ya, sekarang mulai berkembang ke arah situ. Operasi-operasi. Lanjut. Slide. Nah, untuk penanganan baik kemoterapi, targeted terapi, radioterapi, ya sekarang negara-negara makin berlomba-lomba untuk kemajuan teknologi penanganan ya kanker. Lanjut. Nah, seperti kita lihat di tabel ini, apabila kita menemukan stadium 1, 2, 3, 4, itu ada maksud ya. Satu, kalau kita masih stadium 1, angka harapan hidup 5 tahun itu masih tinggi. Tapi kalau kita sudah stadium 4 yang paling bawah, angka harapan hidup dalam 5 tahun dia untuk mencapai, dia cuma 5%. Gitu. Jadi itu sampai harapan hidup. Jadi kalau masih stadium yang awal, itu sampai kemungkinan hidup, artinya ini kenapa bilang 5 tahun, itu cuma supaya dalam secara statistik bisa diikuti. Ya, jadi patokan 5 tahun. Tentu selanjutnya ya diharapkan dia bisa umur panjang sampai tua. Ya.
Oke, lanjut. Ini sama juga ya, untuk angka harapan hidup, penjelasannya. Lanjut, slide. Sudah hampir habis kayaknya. Ya, jadi itulah kira-kira materi tentang kanker usus besar yang paling tidak saya sangat berharap ada pemahaman, pengetahuan bahwa kanker usus besar adalah kanker yang bisa ada di sekitar kita dan bukan tidak mungkin ada pada diri kita. Jadi itu yang bisa saya bawakan. Dari panitia mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya. Sekblin. Silakan. Baik, banyak terima kasih Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat komprehensif ya. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin sekiranya ada Bapak Ibu, para peserta webinar yang ingin bertanya secara langsung boleh mengacungkan tangan. Tapi kalau belum, saya akan bacakan dulu salah satu pertanyaan yang masuk melalui kolom chat dari Putu Pawana. Ada satu pertanyaan, Dok. Apakah wasit dapat memicu terjadinya kanker usus besar? Seperti itu. Seperti itu, Dok. Apakah wasit ini bisa memicu terjadinya kanker usus besar? Kemudian mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya, Dok, dari chat box. Ini pertanyaan dari Brian Horiando. Menurut pengalaman dokter, apakah penyebab dan gejala awal tersering dari kanker usus besar ini? Penyebab dan gejala awal. Apakah ada mendeteksi dini sehingga kanker ini dapat disembuhkan sempurna? Itu dua aja dulu, Penatua dokter. Ya, silakan, Dok. Ya, makasih. Untuk dua pertanyaan, Pak Putu, Pak Wana. Ya. Selamat malam, Pak Putu. Oke, dengan Brian ya. Selamat malam, Untuk Pak. pertanyaan pertama dari Pak Putu, Pak Wana. Selamat malam, Mas. So, udah lama enggak ketemu ini. Oke. Jadi Kotong Bagus. Apakah wasit atau ambeien bisa memicu kanker usus besar? Jawabannya adalah, jadi kalau ada yang mempunyai ambeien, wasit tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, nggak usah berpikir tentang kanker usus besar. Asal tentu orang pastikan bahwa tuh yang dimiliki itu wasir memang wasir betul. Itu masalahnya. Kalau orang periksakan ke dokter dan dokter bilang itu ambeien atau wasir, sudah. Karena wasir itu mekanismenya tersendiri, sangat berbeda. Usus besar mekanismenya berbeda. Jadi seandainya ada wasir, dia tidak ada faktor memicu. Ya. Karena dia adalah pelebaran pembuluh darah, pelebaran dari pembuluh darah di bagian bawah, yang bisa terjadi karena alirannya yang tidak lancar, ya, dari cara bagaimana kita BAB yang salah, kurang serat dan lain-lain, hanya dia melebar situ, ya. Nah, sedangkan kanker itu dia faktor-faktor yang berperan situ, ada terjadi mutasi genetik, ya, ada di situ P53, KIRAS dan lain-lain, dan faktor genetik. Nah, itu tidak ada pada wasir. Jadi saya kira itu yang bisa saya jawab. Jadi tidak ada hubungannya, ya. Oke, yang kedua sama apa Pak Brian ya. Adakah pengalaman yang
yang ada dari saya ya ditanya untuk mengetahui ada gejala awal dari suatu kanker usus besar. Ini pengalaman, kalau pengalaman yang saya alami ya tentu itu berdasarkan pengetahuan saya dan pasien-pasien yang saya periksa. Jadi kalau mengatakan gejala paling awal adalah tidak ada keluhan. Ya. Jadi orang pada posisi ini untuk supaya betul-betul awal sekali jangan ada keluhan. Belum ada keluhan maksudnya. Artinya di sini satu, kita masuk di screening tadi. Jadi kalau di screening kalau kita merasa kita sudah umur 50 tahun, di atas 50 tahun, 50 tahun ke atas maksudnya. 50 tahun, 51 dan selanjutnya, kita sudah tadi grafiknya langsung dari datar, tiba-tiba 50 tahun ke atas itu kasusnya banyak. Karena faktor usia, penelitiannya, yang tidak ada gejala, jangan tunggu. Karena ada satu pemahaman, bukan pemahaman ya, apabila pasien kanker usus besar, misalnya sudah ketahui ada gejala, biasanya DP stadium so lumayan itu. So bisa aja stadium so 3, 4. Jadi itu ya konsep berpikir kita. Jadi kalau kita mau tanda-tanda awal, jangan ada gejala. Jadi kalau ada keluhan orang tua kita, oh saya punya orang tua itu ada kanker, apalagi kalau dia memang ada, dulu ada operasi kanker usus besar. Nah, aku sudah jelas. Nah, jangan 50 tahun, kita bisa lebih dini, 40 tahun. Atau kalau kita memang ditemukan ada keluarga yang ada IBD ya, bisa lebih dini lagi ya. Masih belasan tahun, 20 tahun orang mesti periksa. Jadi gitu. Kalau berbicara tentang gejala awal, artinya tadi kalau bilang gejala berarti ada sesuatu yang muncul. Jadi pada saat muncul, sudahlah, langsung tiba periksa. Pengalaman saya. Jadi kalau ada mulai BAB-nya tidak jelas, mulai jarang, orang evaluasi diri sendiri. Sampai BAB ini memang kurang serat atau tidak. Tapi kalau orang makan kurang serat, banyak minum, dan masih tetap ada, cepat ke dokter. Asal orang lakukan banyak serat, banyak minum, kenapa ini BAB ini sampai 3-4 hari, 5 hari. Jangan olah sendiri ya. Periksa paling tidak tadi bilang, periksa apa itu? FOBT. Atau kata lain, tes darah samar feses. Jadi saya kira itu, supaya kita, tujuan tadi dari Pak Brian mengatakan supaya orang tahu lebih awal, tentu penanganannya lebih bagus. Setuju itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Billy. Selanjutnya dari tadi kami perhatikan dari sini Bapak Friendly KDK ya, mohon maaf Pak kalau ada salah penyebutan nama. Pak Friendly mungkin akan bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Silakan Pak Friendly. Oke, terima kasih Bapak Penatua Dr. Billy Suleman. Mohon maaf, saya dari Salam. anggota Pria Kombapa Jemaat Batra Prikani, Kota Bitung, wilayah Bitung 1, wilayah Bitung 2. Ya, saya mau bertanya Bapak Penatua Dr. Billy Salem. Mohon maaf Bapak Penatua, saya ini kan orang awam, tidak tahu tentang perkembangan tentang penyakit yang saya dengarkan tadi. Maksud saya begini, tadi kan Bapak Penatua mengatakan bahwa banyak orang yang pergi ke dokter sudah 60% stadium lanjut. Nah, menjadi pertanyaan saya, Dok, kalau belum ada tanda-tanda atau gejala, apakah dengan cara olahraga bisa hilang? Kalau dia sudah ada tanda-tanda kecil apapun, dengan cara olahraga bisa hilang, begitu Dok? Kedua, pertanyaan saya, BAB yang dinyatakan jarang, berapa hari Dok? Nah itu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Friendly KDK.
Mohon izin dok, mungkin sebelum ke jawaban untuk Pak Friendly, ada satu pertanyaan secara chatbox sebelum kami ke Pak Chandra setelah ini ya. Ada dari pertanyaan dari Bapak Erwin Momongan dari Jemaat Bethlehem Tataran 2. Selamat malam Pak Erwin. Beliau bertanya dok, ini omanya umur 93 tahun itu meninggal karena tumor atau kanker usus. Apakah ada potensi terjadi ke beliau untuk penyakit ini? Demikian. Silakan dok. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Pak Friendly, KDK ya, ya dari jemaat apa, Gemim Bahtrah Bitung 2. Oke, ada 2 pertanyaan yang ada. Yang pertama, apabila sudah ada tanda, ya tanda sedikit lah, mungkin tadi istilah tanda sedikit, dan dengan olahraga itu apakah bisa hilang? Nah, mungkin itu saya bisa tangkap. Jadi sudah ada tanda-tanda, ya mau olahraga, siapa tahu hilang. Nah, mungkin kalau saya jawab, kalau kita mengharapkan saat ada tanda kok hilang, kaitannya dengan keluhan, ya, sebab mungkin yang dirasakan keluhan itu bukan juga kan berarti itu suatu kanker kan. Contoh, yang sebelum-sebelumnya ada tanda dia BAB-nya kurang lancar. Aduh, BAB biasanya 3-4 hari, ya, atau 5 hari. Tapi dengan olahraga, jadi bagus. Ya, puji Tuhan. Ya, itu. Jadi kalau mau dianggap tadi ya, betul juga ya. Tadi Pak Friendly mungkin mengikuti BAB yang mulai jarang, ya. Tapi dengan olahraga bisa hilang. Ya bisa, ya. Ada kaitan. Artinya dengan catatan BAB yang jarang itu BAB yang mungkin ya karena kurang olahraga, jadi dia punya motilitas gerakan dari usus itu juga malas. Dengan olahraga dia jadi lancar. Tetapi kembali lagi, kalau yang tadi bilang tanda sedikit gejala itu belum berarti kanker. Nah, tetapi dengan melakukan olahraga itu mempunyai makna dan fungsi yang bagus, karena dengan olahraga yang tadinya tidak lancar itu jadi lancar. Kenapa? Apa artinya? Karena kalau dengan dia lancar BAB-nya, ya, dan itu sering terjadi kalau kita olahraga BAB biasanya lancar, ya, itu membantu untuk nantinya mencegah hal-hal untuk terjadi pemicu terjadi kanker. Karena apa? Kalau kanker juga itu berarti kalau kotoran di dalam itu lama, transit time. Jadi kotoran mengeras di dalam terlalu lama sampai 3-4 sampai 5 hari, malah ada 1 minggu, malah lebih. Dia keras itu mengalami gesekan dengan permukaan dalam dari usus besar. Bayangkan usus besar itu kan ada katakan tadi dia menyerap air maksimal. Jadi bak keras. Kontak tambah sampai berapa hari enggak BAB, dia terjadi gesekan-gesekan. Nah, tuh gesekan di titik gesekan itu menjadi titik awal terjadi perubahan sel yang normal jadi sel yang abnormal, yang nanti bisa jadi ke arah kanker. Nah, betul. Jadi kalau kaitan itu, olahraga itu penting. Silakan olahraga, dan dari penelitian, ya, penelitian yang sudah terbukti bahwa tadi saya sampaikan olahraga seminggu 3 kali, ambil waktu 30 menit dengan kategori yang olahraga yang tentu paling tidak sejenis seperti jalan cepat, itu contoh satu, atau sejenis yang lain olahraga, maka itu menurunkan, itu sudah terbukti 50% resiko kanker usus besar menurun 50%. Itu sudah diakui dan sudah menjadi rekomendasi A, ya, paling tinggi. Kedua, yang ditanya, yang BAB dikatakan BAB yang jarang, yang bagaimana? Berapa hari sih? Jadi yang normal itu yang bagaimana? Saya mau katakan di sini ya,
adalah bagus adalah BAB tiap hari. Ya, tiap hari. Tiap hari BAB adalah yang bagus. Tetapi masih dalam toleransi BAB 1-2 hari, asal dalam arti polanya sudah terbentuk 1-2 hari, oke. Ya, 2 hari. Tapi alangkah baik tiap hari. Ya, kedua hari tapi dia rutin. Tapi jangan 2 hari, makin lama jadi 3 hari, 4 hari, itu ada yang salah. Jadi sebaiknya BAB yang bagus adalah tiap hari. Tinggal bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu mungkin yang jadi kalau sampai tidak tiap hari malah lama, itu ada problem yang harus didiskusikan, dilacak. Dari segi pagi-pagi orang yang diawali dengan banyak minum, ya, mungkin kita kurang serat. Kadang-kadang sampai malam hitung-hitung berapa gelas ada minum. Cuma 2 gelas. Nah, baru kemudian yang tidak mau makan buah, sayur. Nah, itu hal-hal. Makanya kalau kita lakukan itu, mungkin tiap hari bisa lakukan. Itu saya kira yang mungkin saya bisa jawab untuk pertanyaan Pak Friendly, KDK. Oke. Lanjut dengan dari Pak Erwin. Apakah ada potensi saya untuk terjadi kanker? Karena oma yang usia 90-an tahun ya, 93 meninggal karena kanker. Ya. Jadi saya kira Pak Erwin potensi untuk ini tergolong memang punya resiko. Ya. Karena faktor genetik itu ada. Jadi saya anjurkan juga memang harus waspada karena potensi itu ada, dan Pak Erwin walaupun ada keluhan, saya adviskan untuk bisa memang lakukan screening lah, ya, untuk screening, untuk ngecek. Tadi screening kan dengan pemeriksaan feses, ya, malah kalau apa itu bisa lakukan pemeriksaan endoskopi pakai kamera, ya. Dan setelah kalau endoskopi kan kita bisa melihat langsung, oh tidak ada. Terutama yang ada resiko tinggi, yang ada orang tua, ada riwayat kanker, apalagi sudah jelas ya, anaknya, cucunya punya resiko di turunan pertama dan turunan kedua. Apalagi sudah umur, kalau misalnya 50 tahun ke atas, jadi sudah bertambah. Saya kira itu yang saya bisa jawab, atau masih kurang jelas, boleh bertanya kembali. Baik, terima kasih Dr. Billy. Saya pikir sudah komprehensif jawabannya. Kemudian kami lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Chandra. Dari tadi, silakan Pak Chandra. Bertanya langsung ke narasumber, silakan. Ya, belum, masih di mute Pak. Mungkin bisa di open mic dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Belum ya? Pak Chandra, mohon maaf. Mohon maaf, belum terdengar Pak. Mungkin audionya yang tidak terkoneksi ya Pak ya? Headset. Pak Chandra mungkin belum Pak, belum. Bisa di chat aja Pak kalau memang ada problem di audionya Pak. Ini dapat dengar kira-kira? Ya, bisa Pak. Silakan. Bisa. Oke. Shalom malam. Makasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, apresiasi untuk kegiatan ini. Melihat narasumber Penatua Dr. Billy Ratu Salem, SPB KBD. Selamat Pagudapa Dok. Lama nak Pagudapa. Dok, cuma mau tanya, baru-baru ada kasus
Ada kasus dok, kebetulan ada pasien dan meninggal juga. Kejadiannya baru seminggu yang lalu. Umur masih di bawah 50 dok, tapi kasusnya kasus yang pernah bicarakan malam ini. Sesuai dengan materi yang dokter bilang. Dan betul, nggak ada gejala, nanti barasa awal tahun ini kemudian ya setelah pemeriksaan kemudian proses pengobatan dan seterusnya dan pada akhirnya enggak, dalam tanda kutip enggak tertolong lagi. Padahal masih umur di bawah 50. Nah, Dok, kira-kira kita pikir semua sobat tanya soal itu tadi sih, tapi cuma ingin memperjelas hal-hal apa yang memang dalam artian penekanan dalam hal ini yang menyebabkan. Jadi kan tadi saya bilang gitu cara pencegahan, tapi hal-hal penyebab lain yang di luar, kira-kira yang di luar yang dijelaskan oleh dokter tadi. Faktor lingkungan, faktor keluarga, ada hal-hal lain lagi kah? Kalau misalnya makanan kan, sekarang ya orang tahu banyak makanan yang instan yang sebagian besar juga salah satu penyebab kanker atau tumor. Nah, hal-hal di luar itu, selain olahraga mungkin yang tidak teratur, adakah di luar itu? Dan kalau memang tidak ada gejala, tadi kan juga kita sempat baca atau ikuti ada bilang sebaiknya melakukan pemeriksaan atau berbagai pemeriksaan itu ada yang 5 tahun, setahun sekali. Kira-kira di rumah sakit, mohon maaf dok, karena terang ini bicara TKB Gemim, di rumah sakit Gemim tersediakah semua itu? Rumah sakitnya Gemim, tersedia enggak itu alat-alat penunjang untuk pemeriksaan itu? Karena kan terantau warga Gemim enggak semua orang berada dok. Kira-kira seperti itu. Mungkin jadi usulan juga dokter kalau ini. Kemudian yang terakhir cuma usul saja, ini kegiatan bagus dok, kita salut, apresiasi. Kalau boleh ke depan ada lagi kegiatan yang sama, mungkin tetap disponsori oleh PKB atau mungkin kerjasama dengan WKI dengan memberdayakan tenaga-tenaga kesehatan orang-orang Gemim. Selain kanker usus besar ini, mungkin ke depan kanker payudara atau kanker lain mungkin yang di bagian kepala leher juga ada dokter Niko di sana. Ada kalau kanker payudara ada dokter, ada banyak dokter setahu kita yang bisa untuk membantu mengingatkan, mengedukasi jemaat dan masyarakat supaya lebih tahu lagi. Jangan orang sama dengan dokter bilang tadi, di atas stadium akhir baru mengerti. Jadi itu saja. Terima kasih untuk kesempatan dan sehat-sehat dok. Nanti terang aku dapat ulang satu waktu mungkin di lapangan bulu tangkis. Selamat malam dan shalom. Mantap Pak Chandra, terima kasih banyak. Silakan dok. Ya, hebat. Nah Pak Chandra ini banyak pertanyaan ini. Ya mungkin penting kita ketahui ya. Ini ada masukan juga. Nah, kita kembali ke pertanyaan ya. Jadi ada teman yang atau saudara tadi ya saya lupa atau teman meninggal di bawah 50 tahun meninggal. Ada hal apa di balik itu? Di samping hal-hal tadi yang dijelaskan, ya. Jadi mungkin saya mau sampaikan di sini, ya. Di sini mungkin ada suatu kekhawatiran. Ini kok masih di bawah 50 tahun, terus tiba-tiba begitu cepat terjadi dan meninggal. Ini apa namanya? Yang pengalaman saya ya, seringkali mungkin jadi suatu kejujuran atau apa jujur atau tidak, ada keluhan pada diri kita, ada keluhan, ada apa yang terasa. Jangan itu berlama-lama untuk kita kelola sendiri. Kalau ada keluhan yang aneh ya sudah. Banyak dokter-dokter yang bisa kita tanyakan. Supaya ya mungkin kita kadang-kadang mengetahui oh ini aman-aman. Padahal sebenarnya dia sendiri pribadi mungkin ada merasakan. Tapi tahan-tahan. Itu satu pengalaman saya. Jadi kita merasa kok cepat terjadi. Tapi sebenarnya mungkin dia sudah pernah rasakan.
Itu satu ya. Jadi itu yang menjadi kalau orang ini khusus kalau berbicara soal pencernaan kanker usus besar tentu seperti itu. Itu tadi pola-pola yang kita mulai ada gangguan, ada diare yang aneh-aneh. Ya syukur kan tidak semua tadi bilang diare itu bahwa juga sudah kanker. Tapi apabila itu terjadi, orang harus memeriksakan BAB yang mulai jarang. Nah, orang harus periksa. Jadi itu. Kemudian yang mungkin di bawah 50 tahun, memang orang kadang-kadang mesti tahu bahwa kalau terjadi di bawah 50 tahun itu kenapa? Lebih banyak juga faktor genetik, ya, gen. Cuma masalah apakah orang tahu waktu itu, orang tahu orang tua itu ada faktor gen yang ada pada orang tua kita, itu juga masalah. Ya. Tapi kalau orang tahu orang tua pernah ada kanker ini, kanker sebenarnya tidak perlu harus kanker usus, kanker jenis yang lain. Orang yang berada di bawahnya itu harus waspada. Jadi orang harus ada keluhan sedikit, apalagi kalau berbicara tentang pencernaan, ya orang harus segera memeriksakan ke dokter. Itu aja mungkin untuk supaya kita jangan sampai terjadi terlambat. Itu. Jangan sampai hal itu terlambat. Itu kan yang tujuan kita kan. Karena yang ada keluhan. Nah, untuk tidak terlambat, ada keluhan, kita screening. Screening yang paling bagus adalah endoskopi, teropong, endoskopi. Tapi kalau kita tidak bisa kolonoskopi satu dan lain hal, periksa saja paling tidak darah samar. Cuma kalau seandainya darah samar itu positif, tentu kita harus cari tahu dengan kolonoskopi atau endoskopi. Kalau negatif, ya sudah. Kita kan bisa periksa lagi setiap tahun. Ada urutan. Saya kira itu yang mungkin menjelaskan di bawah 50 tahun untuk kita waspadai. Ya. Jadi kalau ada keluhan, orang mesti terbuka ya pada diri sendiri. Sini pertama tentu harus ke dokter. Kemudian pertanyaan berikut, apakah ada alat yang saya tangkap sini? Apakah ini kan perlu di wilayah Gemim ya, ada rumah sakit ya, ada alat untuk kita bisa periksa itu, untuk screening ya, untuk screening ada kanker. Saya kira ada. Kan untuk pemeriksaan feses, saya kira rumah sakit seperti Pancaran Kasih, rumah sakit Bethesda, saya kira bisa. Cuma mungkin kalau untuk pemeriksaan endoskopi, yang endoskopi Pancaran Kasih sih belum ada. Mungkin Bethesda yang sudah, ya. Yang seingat saya, yang dari dulu saya kira sudah ada. Apalagi sekarang mungkin, ya. Saya kira ada ya. Tapi mungkin sebagai tambahan ya, ini penting bahwa sebenarnya endoskopi di rumah sakit mana pakai BPJS itu ditanggung kok, ya, ditanggung. Jadi yang penting tentu lewat prosedur, ada rujukan, ada indikasi untuk mau tes di rumah sakit swasta yang menerima BPJS juga menanggung semua. Ya, itu pengalaman saya ya, di mana saya ada di rumah sakit swasta juga melayani seperti itu. Jadi bisa di screening sampai ke endoskopi. Ya, jadi saya kira tentu diharapkan juga ya seperti kita Pria Kombapa atau yang di Gemim ya. Tolong cek karena tuh BPJS itu program pemerintah dan itu berguna sekali buat kita semua. Nanti di saat perlu jangan cuma karena mau deteksi, hal-hal emergensi juga itu penting. Jadi saya kira itu perlu karena bisa untuk mendeteksi lewat fasilitas itu. Kemudian terakhir tadi memang ini jadi program juga PKB sudah berpikir tentang itu. Ini merupakan suatu awal. Materi-materi ini dibawakan, ini paling tidak kita punya PKB, Pria Kombapa Gemim, ya. Yang ada bisa punya pengetahuan kesehatan, ya. Awal ini ya kita kanker usus besar. Berikut nanti dari Pokja Kesehatan tentu akan sampaikan
program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra, dan itu juga di perhatian kita. Nanti tinggal nanti berikut materi apa. Diharapkan bapak-bapak yang ada silakan ikut, tambah pengetahuan dan berguna untuk diri kita dan PKB, keluarga kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Penatua Dr. Billy atas jawaban-jawaban yang sudah menjawab semua pertanyaan tadi. Kemudian untuk menyambung dari penjelasan Penatua Dr. Billy tadi, bahwa memang ini untuk Pak Chandra dan seluruh peserta malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Pokja Kesehatan Pria Kombapa Sinode Gemim ini akan dilaksanakan secara reguler dengan topik-topik yang menarik, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari Pria Kombapa secara khusus ya. Kemudian karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini dengan ucapan banyak terima kasih kepada kita semua yang mengikuti webinar malam hari ini, terutama kepada para penanya ya, baik yang bertanya lewat kolom chat ataupun yang bertanya secara langsung. Terima kasih banyak. Dan kemudian ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada narasumber kita malam hari ini, Penatua Dr. Billy Salem, spesialis bedah, konsultan bedah digestif yang telah berkenan membagi informasi, memberikan kita ilmu ya yang berharga untuk kita tetap menjaga kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan usus besar ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih tentu saja kepada pengurus Komisi Pria Kombapa Sinode Gemim yang mensupport kegiatan ini, secara khusus kepada Koordinator Bidang Kesehatan dan Sosial, Penatua Dr. Dani Ngantung, spesialis saraf konsultan, yang senantiasa memberikan kita arahan dan motivasi sehingga webinar ini webinar perdana ini oleh Pokja Kesehatan Pria Kombapa boleh terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas keikutsertaan kita semua, dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Pokja Kesehatan Pria Kombapa Sinode Gemim. Sebelum kami menutup webinar ini, kami ajak Bapak Ibu sekalian para peserta untuk mengaktifkan kamera, dan kami mohon izin untuk melakukan rekaman atau screenshot layar dari seluruh peserta. Ya, disilakan Bapak Ibu sekiranya berkenan boleh mengaktifkan kamera dan kita akan foto bersama. Terima kasih, silakan. Izin dokter untuk koordinasi. Para peserta boleh untuk on cam sebentar. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tetap sehat dan diberkati. Shalom, damai di hati. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih semua. Makasih. Shalom. Salam, terima kasih. Terima kasih, shalom, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, kami mohon izin Bapak Ibu untuk segera menutup webinar malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Recording stopped.